Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara merubah soal yang sudah dibuat menggunakan Microsoft Word nanti akan dikonvert ke dalam aplikasi ExamView tanpa harus mengcopy paste satu persatu soalnya. Baik, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama-tama kita harus memiliki soalnya dulu. Ini saya sudah memiliki soal, namanya soal simulasi yang saya bikin menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah menyediakan soal 5 buah soal. Nah, untuk formatnya silahkan nanti disamakan dengan contoh ini. Yang pertama mungkin untuk penomorannya itu harus otomatis. Jadi penomorannya harus otomatis. Terus untuk pilihan gandanya boleh saja tidak, tetapi minimal setelah pilihan A itu diberi titik tanpa spasi. Nah, setelah titik ini harus ada satu spasi. Jadi harus ada satu spasi, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, ini berlaku untuk semua pilihan ganda. Kalau nanti ada sampai E boleh, tinggal ditambahkan pilihan gandanya sampai E. Di sini saya membuat cuman sampai D saja. Jadi A titik spasi baru pilihannya. Terus di bagian bawah ini adalah kunci jawaban. Jadi kunci jawabannya ini disingkat saja menjadi ANS atau answer ya. Kunci jawaban ANS itu langsung diberi titik 2 tanpa spasi. Nah, setelah titik 2 baru diberi spasi. Jadi jawabannya adalah C. ANS titik 2 spasi C. Nah, berlaku juga untuk soal-soal berikutnya. Langkah selanjutnya adalah kita memberi keterangan soal yang kita buat. Di sini saya membuat soal pilihan ganda, maka di bagian paling atas kita harus memberikan tipe soal kita. Di sini kita tulis multiple choice ya. Multiple choice. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini maka sudah selesai untuk format baku agar bisa di convert ke ExamView. Untuk penomoran soal dan pilihan jawaban itu harus urut ke bawah, jadi tidak boleh terbagi dua, harus urut ke bawah, 1, 2, 3 ke bawah, A, B, C, D, E juga urutnya langsung ke bawah, tidak boleh dibagi menjadi dua, kiri dan kanan. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan menyimpan dokumen kita dalam format RTF atau Rich Text Format. Kalau defaultnya kita biasanya Word dokumen, ya, tapi kita di sini menggunakan Rich Text Format. Nah, kalau sudah tinggal di save saja. Setelah itu soal wajib kita close atau kita tutup. Nah, setelah ditutup, langkah selanjutnya kita mencari atau membuka aplikasi import utility. Caranya adalah kalau saya yang gunakan ini Windows 8 tuh bisa ditarik sebelah kanan, maka akan muncul pencarian. Atau bisa juga menggunakan tombol Windows plus S. Windows plus S yang ada di keyboard, maka akan muncul kolom pencarian. Di sini kita ketik import exam utility. Nah, ini tinggal diklik. Next saja. Nah,
Ini adalah kolom penarikan soal tadi. Sini kita up one level, kita cari tempat di mana kita tadi menyimpan soal yang sudah kita buat. Tadi saya menyimpannya di folder download. Nah, ini soal simulasi formatnya RTF. Nah, untuk outputnya kita pilih di sebelah sini. Nah, untuk memudahkan mencarinya, kita bisa taruh saja dulu di desktop. Nah, sini tinggal kita klik select, terus next saja, tidak perlu merubah apapun, next sampai finish. Nah, import complete, maka ini sudah selesai. Boleh kita minimize dulu, kita cek soalnya. Nah, ini sudah muncul soal simulasi berbentuk bank dari Examview. Kita buka, kita cek dulu. Nah, apakah sudah sesuai dengan soal yang kita buat di Microsoft Word tadi? Nah, ini ada error soal membaca pilihan gandanya itu terdouble. Bisa kita edit. Bagaimana cara menambahkan pilihannya? Itu ada di pilihan paling bawah. Ada choice, ini 3, kita pilih 4, atau mau pilih 5 silahkan. Sini saya pilih 4 saja, lalu dipastekan ke pilihan D. Dicek lagi apakah benar kunci jawabannya. Kalau sudah benar, tinggal klik record. Oke, sudah sip semua. Lalu kita tinggal memberi judul pada soalnya, soal simulasi. Nah, ini saya copy soal simulasinya, Ctrl C. Oke, kita simpan ya, save. Nah, sampai di sini sudah terkonvert ke dalam Examview, tapi ini belum selesai. Jadi masih ada langkah selanjutnya, yaitu kita merubah ke dalam format TXT sampai ke HTML sesuai dengan request pengumpulan soal. Di langkah selanjutnya adalah silahkan klik file, pilih switch to text builder. Nah, ini kita pilih yang paling atas, yang create a new test using a wizard. Nah, test titelnya ini tinggal kita pastekan atau kita samakan dengan soal yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ada terbaca soal simulasi, tinggal diklik 2 kali atau di select. Nah, udah turun, siap dirubah ke dalam bentuk TXT. Next. Jangan lupa di sini di select all saja untuk memasukkan semua soal kita ke dalam perubahan tipe soalnya. Oke, tinggal next, finish. Nah, ini adalah soal Examview berbentuk TXT. Jadi ada 2 format, ada bentuknya BNK, ada juga bentuknya TXT. Kalau sudah seperti ini, boleh kita save dulu dengan cara Ctrl S atau pilih save yang di sebelah sini. Kasih aja namanya tadi folder download ya, folder download. Bukan. Nah, kasih nama desktop ya. Iya nih. Lalu kita save. Nah, kita cek kembali desktop, maka akan muncul 2 tipe soal. Nah, yang pertama akan saya ambil soalnya. Nah, ini adalah soal
yang berformat doc ya atau RTF, lalu kita rubah menjadi BNK, lalu kita rubah lagi menjadi TXT. Nah, langkah terakhir adalah kita mengekspor ke dalam bentuk HTML. Caranya adalah tinggal diklik file, lalu pilih ekspor. Nah, pilih yang HTML. Nah, di sini nanti silahkan pilih export as test. Nah, untuk yang show test score to student ini adalah untuk menampilkan nilai kepada peserta ujian. Jadi apabila peserta ujian itu sudah selesai menjawab dan mengirim jawaban, maka untuk soal pilihan ganda itu hasilnya akan langsung keluar. Misalnya dia dapat 100 atau dapat 95 seperti itu. Kalau tidak di checklist maka tidak akan terlihat hasil dari jawaban pesertanya sendiri. Jadi ini untuk menampilkan nilai dari jawaban peserta. Soal format nama silahkan diisi sesuai dengan nama soalnya, dan di sini diisikan email pengajar ya. Nanti gunanya adalah untuk mengirim jawaban para peserta ujian ke dalam email kita. Jadi kunci jawaban, lembar jawaban akan masuk, kunci jawaban, lembar jawaban dan nilai akan masuk ke dalam email pengajar. Oke. Di sini bebas mau di checklist apa enggak untuk tampilan nilai kepada mahasiswa saat selesai menjawab. Nah, kalau sudah, silahkan klik saja OK. Disimpan kembali ke desktop dengan nama yang sama. Soal simulasi. Lalu kita save. Nah, kita cek kembali. Nah, di sini muncul soal simulasi yang berformat HTML. Maka ini siap untuk dikirim. Mau dicek juga boleh, tinggal dibuka. Nah, ini adalah soal nanti yang akan yang akan tampil di hadapan para peserta ujian. Nah, untuk pengiriman soal, untuk pengumpulan soal, silahkan nanti bikin folder baru. Foldernya namanya soal, foldernya namanya mata kuliah yang akan diampu. Di sini saya soal simulasi. Nah, maka silahkan masukkan semua ke dalam folder sini. Dimasukkan ke dalam folder sini. Tidak bisa dimasukkan karena masih terbuka, jadi kita close dulu. Kita coba lagi. Nah, sudah masuk. Di sini ada formatnya HTML, ada rich text format atau dokumen, ada exam view bank. Nah, ini siap dikirim ke tempat pengumpul soal. Langkah selanjutnya bisa nanti Bapak Ibu pengajar atau Bapak Ibu dosen silahkan diarsipkan atau di WinRAR-kan foldernya. Mungkin cara membuat arsip
dokumen berbeda-beda antar komputer. Di sini saya harus membuka aplikasi Winrar-nya dulu karena statusnya adalah disable. Nah, di sini saya akan cari desktop. Nah, dikasih nama dulu soal simulasi. Desktop soal simulasi. Nah, ini lalu di add saja. Nah, maka ini siap dikirimkan. Baik, sampai di sini dulu tutorial yang saya buat. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.